silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak sekalian yang hadir di tempat ini untuk melakukan yaitu bimbingan kelompok. Sebelum itu, di sini sudah ada yang saya kenal? Belum. Oke. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Desya. Ibu tinggal di Jalan Bupati. Selanjutnya kalian sebutkan nama dan tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Munawati. Saya tinggal di Jalan Sultan Bani 1, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Ayu Mandali. Habis memanggil saya diri, saya tinggal di Jalan Bupati. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari Cimanggis. Saya tinggal di Bandung. Perkenalkan, nama saya Ingrid Jawen Wilanandi, biasa dipanggil Ingrid. Saya sekarang di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Dharma. Pada sekolah sosial juga, saya tinggal di Bandung. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Nama saya Yusuf Yusuf. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Kalian sudah saling mengenal ya? Sudah. Ibu. Oke. Anak-anak sekalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke. Di sini aku akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Anak-anak sudah paham semuanya? Oke. Kontrak waktu kita pada saat ini yaitu 25 menit. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Di sini Ibu mempunyai dua asas, yaitu asas keterbukaan dengan asas kesukarelaan. Dan ada yang tahu apa itu asas kesukarelaan? Tidak. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi asas kesukarelaan itu yaitu di mana anak-anak datang di tempat ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua itu asas keterbukaan. Ibu berharap anak-anak di sini secara terbuka menyampaikan keterangan-keterangan yang ingin disampaikan tanpa ada yang ditutupi. Sudah paham semuanya? Oke. Topik Ibu pada saat ini yaitu membolos di jam sekolah. Ada yang pernah dengar tentang membolos? Saya pernah, Ibu. Boleh dijelaskan? Kalau membolos itu kegiatannya itu kayak kalau orang stres, belajar di sekolah atau susah menangkap pelajaran, jadi dia membolos. Betul yang dibilang Sabila itu, membolos itu tidak baik ya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu membolos. Yaitu perilaku membolos adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan peserta didik yang dengan sengaja meninggalkan pelajaran atau meninggalkan sekolah tanpa izin atau tanpa ada keterangan. Sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Di sini Ibu mempunyai faktor, satu faktor internal dan eksternal. Ada yang tahu apa itu faktor internal? Ibu, Oke, silakan. faktor internal itu faktor yang berasal dari diri tersendiri. Oke, ada yang lain? Kalau internal kan dari dalam diri sendiri. Contohnya itu seperti tidak ada kemauan untuk belajar. Oke, betul
akan menjelaskan ya. Faktor internal adalah perilaku dan kebiasaan siswa yang memang tidak suka belajar. Sekolah hanya dijadikan tempat mangkal karena kalau di rumah dia hanya disuruh oleh orang tuanya tanpa mendapatkan uang jajan. Bahkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh teman-temannya yang suka membolos. Hal ini biasanya terjadi misalnya karena dia punya teman yang suka membolos dan bermain seperti di taman. Yang kedua itu tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, artinya siswa tidak mampu menguasai pelajaran tertentu sehingga itu yang menyebabkan dia membolos. Yang ketiga, tidak mengerjakan PR, artinya bahwa siswa yang bersangkutan mempunyai tugas dari guru yang belum diselesaikan, sehingga dia takut untuk masuk karena nantinya gurunya tersebut memarahi dia. Anak-anak semua sudah paham? Paham, Ibu. Ibu lihat di sini sudah pada loyo-loyo ya. Ibu, ngantuk Ibu. Kita melakukan isi briefing boleh? Boleh, Ibu. Nah, di sini Ibu punya bola. Bolanya itu nanti jalan tapi sambil menyanyi ya. Di mana bolanya berhenti, berarti dia yang kena hukuman. Iya, Ibu. Hukumannya maunya seperti apa? Menyebutkan nama Teman-teman yang ada di sini. Yang lain ya, Ibu. Menyebutkan nama teman. Oke, menyebutkan nama teman ya. Iya Ibu. Lagunya mau lagu apa? Garuda Pancasila. Dari Ibu sendiri saja Ibu. Oke. Lagu Potong Bebek Angsa ya. Iya Ibu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Potong Bebek angsa, angsa dikuari, menunta dansa, dansa 4 kali, sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Masuk ke hutan, curi rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Mina yang kalah ya. Iya Ibu. Jadi Mina sebutkan nama temannya dan tempat tinggalnya mulai dari sebelah sini. Di sebelah situ alamatnya di sini. Selanjutnya Muhammad Sajila di Palu. Ingrid Pondok. Rizky Amelia Pondok. Dari samping saya dari Ayu dari Pondok. Di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu faktor penyebab siswa membolos? Silakan. Pelajaran itu atau guru. Oke, ada yang lain? Mungkin lebih ke gunanya juga sih, cuma anak-anak itu biasa kalau melakukan tindak hal yang mengganggu itu ujungnya pasti memiliki temannya, ada juga yang kayak gitu temannya. Oke, Ikuti aja teman. Nah, ini tren. ada yang mau silakan? Saya Ibu. Tapi saya sih pernah bolos tapi karena diajak orang tua. Bolos Bolos sama apa ya? Ceritakan ya. Boleh, silakan. Masih saya juga sering bolos bukan karena pelajarannya, bukan karena gurunya, bukan karena teman, tapi karena diajak orang tua. Wow. Aku juga karena dibilang kan daripada yang kosong mending pulang saja karena betul kan karena orang tua itu kayak apa sebenarnya sih bisa bilang sudah harus tahu jadi nggak boleh dibicarakan anak itu cuma bila orang tua aku ya nggak apa-apa karena pelajaran itu tidak ada masuk jadi pulang saja karena dekat dengan rumah dengan sekolah. Oke, baik. Anak-anak sekelas kalian ada yang mau
sebenarnya yang dilakukan itu perbuatan yang tidak baik, walaupun apa sih itu namanya, itu mata pelajarannya tidak masuk, sebenarnya tidak boleh kita pulang begitu, namanya kita kan ini jam sekolah. Begitu juga orang tua Niki, sebenarnya orang tua Niki harus mengerti. Niki itu di sekolah itu walaupun tidak belajar, tapi ada yang dilakukan. Begini, bagaimana sih kayak kita kan sebagai anak kayak tidak bisa juga berkasih kata-kata anak sama orang tua, jadi bagaimana sih harusnya pengucapan yang bagus ke orang tua itu agar kalau yang dibilangnya tidak bagus untuk membolos di sekolah. Ini Bu, saya Oke, boleh. sebelum beri menambahkan, saya mau menambahkan juga sedikit. Kalau terkait menyampaikan kepada orang tua, sebaiknya betul itu bertanya. Kita sebagai anak tidak seharusnya menasihati orang tua memberi orang tua. Jadi kita memberitahukannya itu lewat perantara seperti kayak saudara dan papanya, mungkin kita beritahu nanti tolong dinasihati begini, pasti akan semoga akan tetap disampaikan sih. Baik, Oke, ya. Riri mau lanjut? Iya Ibu, maksud yang saya bilang itu bukan kita mengatur orang tua kita, tadi kita bilang ya sebagai kalau begini, Ibu atau Bapak, saya itu di sekolah itu tujuannya memang sekolah walaupun bukan pelajaran. Jadi kalau bisa jangan diajak pulang kalau bukan pelajaran, dan karena itu juga menyangkut apa kehadiran. Jadi nanti Rizky bisa terjadi kepada orang Rizky, tapi dengan nasihat terus. Terima kasih Lili, terima kasih Nadia. Oke, betul sekali ya apa yang dibilang sama Riri sama Syedila, bahwa Rizky harus menyampaikan ke orang tua bahwa walaupun tidak ada jam pelajaran, saya harus tetap bersekolah sampai jam sekolah itu berakhir. Begitu ya Rizky? Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, pas. Di sini Ibu akan menjelaskan faktor penyebab mengapa siswa bolos. Mungkin kita pernah mendengar atau sering ada siswa yang tidak diperbolehkan masuk sekolah oleh orang tuanya, seperti Rizky tadi ya. Itu ada suatu hal alasan tertentu, mungkin hal ini dianggap paling efisien untuk mengatasi krisis atau permasalahan dalam keluarganya. Misalnya kakaknya sakit, sementara kedua orang tuanya harus pergi bekerja mencari nafkah. Untuk memahami kakaknya, maka adiknya terpaksa untuk tidak masuk sekolah. Untuk alasan tersebut, bolehlah sang adik tidak masuk sekolah. Seperti itu ya faktor penyebab dari membolos. Materi Ibu sudah habis. Anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan tentang perilaku membolos? Oke, silakan Syedila. Bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak membolos lagi, Bu? Cara mengatasinya. Riri mau bertanya tentang apa? saya bertanya tentang kalau bolos kan perbagian yang baik itu Ibu. Ya. Bagaimana caranya menolak ajakan dari teman begitu? Misalnya kayak ada yang begitu. Anak-anak sekalian, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Syedila dan Rizky? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau saya pertanyaan dari Syedila. Oke. Tadi kan Syedila bertanya bagaimana cara kita menghindari ajaran teman untuk membolos. Kalau dari saya pribadi, kalimat yang pas untuk kita lemparkan kepada teman itu begini. Kita tanya dulu apa tujuannya untuk membolos. Jika tujuannya bermanfaat, boleh kita ikutkan di mana-mana. Membolos itu tujuannya bermanfaat kan.
Iya. Jadi kita tidak perlu contoh kalau misalnya tujuannya bermanfaat, baik. Jadi ketika dia bilang apa tujuannya dan sudah jelas, kalau memang pas kita harus bisa mengikuti membolos, bisa kita ikut. Tapi kalau misalnya tidak, kalau perlu jangan. Hindari juga teman yang seperti itu, teman kan tidak mungkin di kelas itu semua teman membolos, pasti kan ada teman yang rajin untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau bisa kita berteman dengan mereka yang rajin untuk mengikuti pelajaran tersebut. Seperti itu sih. Oke, mau menambahkan? Iya, menambahkan dari jawaban diri mungkin kayak pura-pura mencari aktivitas lain yang begini misalnya kan saya dengan Syadila saya ajak kau untuk membolos. Mungkin Syadila kayak pokoknya harus ada kalimat penolakan keluar dari mulut Syadila. Sebenarnya itu kayak yang lain, aduh saya bagus ya dulu mencari ini dulu atau begitu. Mungkin itu. Jadi apa yang Rizky sampaikan tadi itu juga merupakan cara yang harus kita lakukan, secara halus yang dapat kita lakukan untuk menolak ajaran Tuhan. Betul ya yang dikatakan Riri sama Rizky ya, bahwa Syadila harus menolak dan menanyakan apakah ini penting untuk kita lakukan atau tidak. Seperti itu ya. Iya. Ada lagi? Jawaban pertanyaan dari saya belum dijawab. Oke. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Rizky? Boleh diulang pertanyaannya? Silakan Cara Rizky. mengatasi agar kita tidak membolos lagi. Hanya Saya dijawab. Oke, silakan. Kalau dari saya mungkin perbanyak aktivitas lain seperti membaca buku. Pokoknya kita harus sibuk-sibuk dan kita harus sibuk. Dirinya kita harus tersibuk dengan apa yang kita lakukan supaya pemikiran kita itu tidak teralihkan dari yang namanya kata bolos. Entah itu kita berbicara kepada teman-teman juga itu merupakan salah satu cara untuk bisa menghilangkan pikiran kita membolos. Jadi itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu nanti ya Rizky. Iya. Oke. Tapi itu tergantung lagi dari diri sendiri. Itu saja. Ya berarti kembali lagi kepada diri pribadi bagaimana cara menyikapinya. Ingrid? saya kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi, mungkin caranya itu bisa mencari lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi di kelas. Mungkin ada teman yang mengerjakan pekerjaan yang lebih bermanfaat, mungkin ada yang mengerjakan tugas yang lebih dulu. Mungkin Rizky bisa itu sama-sama supaya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Di situ kan juga tugasnya Rizky bisa selesaikan daripada membolos. Ya, tugasnya tidak selesai, gurunya juga mungkin nanti marah kan. Seperti itu. Oke betul ya yang dikatakan Riri, Syadila, sama Ingrid ya, bahwa Rizky itu harus melakukan hal-hal yang positif seperti kayak membaca buku atau menonton video-video yang bermanfaat. Tapi ibu kan kita di sekolah nggak boleh pegang HP ibu. Oh, di sekolah yang nggak boleh pegang HP ya? Mungkin Riri boleh terfokus atau tidak kumpul sama teman-teman yang tidak suka membolos, menceritakan apa yang tentang positif supaya rasa membolosnya Rizky itu hilang. Baik ibu, terima Oke. kasih ibu. Masih ada lagi? Terima kasih ibu. Oke, di sini ibu mau mendengar kesan dan kesan. Oke. Di sini ibu mau mendengar kesan dan kesan dari anak-anak sekalian. Boleh? Boleh, Bu. Oke, boleh dari sebelah sini ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, Kalau saya sangat berterima kasih kepada ibu dan juga teman-teman yang memberikan dampak
terkait materi yang disampaikan tadi. Mungkin saya bisa terapkan dalam hidup saya dan dalam diri saya. Oke, selanjutnya. Kesan saya itu saya sangat senang karena bisa sama-sama berkumpul dengan teman-teman baru, saling bertukar pikiran, juga menceritakan permasalahan mereka, jadi kita bisa belajar dari permasalahan mereka. Kemudian Bu, saya juga tahu apa itu bimbingan kelompok. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya. Kalau pesan saya itu, saya cukup senang berada di sini dan bertemu dengan teman-teman baru, dan saya berterima kasih ke Ibu telah membawakan tema membolos di dalam kelas, dan saya juga tahu bahwa membolos itu tidak penting bagi kita, Ibu. Mungkin bisa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya. Saya berterima kasih kepada Ibu, kepada teman-teman juga. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Saya bisa mendapatkan teman baru, mendapatkan pemahaman baru. Saya juga bisa membantu Syadira tadi dengan Cici mengenai apa yang mereka alami. Jadi dengan begitu saya juga dapat banyak pemahaman baru. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya. Kalau dari saya Ibu, saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Jadi terima kasih kepada Ibu dan semua teman-teman. Saya bisa berbagi juga pengalaman. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang dibawakan pada saat ini. Membolos itu tidak baik ya anak-anak untuk dilakukan, karena nanti kalian ketinggalan mata pelajaran, tidak mendapatkan nilai, terus kalian tidak mendapatkan ilmu untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, udah paham ya? Ya, Ibu. Di sini Ibu mempunyai lembar LKPD, dan nanti anak-anak sekalian isi terus kumpulkan ya. Iya, Ibu. Oke, berbagi. Di sini apa Ibu? Itu di situ pertanyaan-pertanyaan tentang pertemuan kita kali ini. Baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada yang mau memimpin doa? Saya Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kegiatan kita masing-masing kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada Syadila ya. Lembar LKPD-nya minggu depan dikumpul ya. Kalian mau kapan lagi? Mungkin tempat berbeda Ibu, tapi waktu yang sama. Minggu depan Oke. Iya, yang sama sih Ibu, tapi di tempat yang berbeda. Oke, minggu depan kita cari tempat yang enak ya. Ibu. Saya mengucapkan kepada anak-anak sekalian terima kasih sudah hadir pada pertemuan ini dan mau mendengarkan materi yang Ibu jelaskan. Oke.